Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PHR. Mungkin untuk seorang pendaki sudah nggak asing bagaimana rasanya diganggu makhluk halus. Tetapi kisah kali ini bukan dari seorang pendaki, melainkan dari sepasang suami istri seorang petani. Mereka berkebun di pegunungan yang jauh dari pemukiman warga. Memang mayoritas penduduk di sini itu bertani, termasuk Asep dan Ratih. Tetapi gunung ini gak seperti hutan rimba yang menyeramkan, di mana terdapat pohon-pohon yang rimbun dan besar, karena gunung ini dijadikan lahan pertanian. Maka tumbuhan yang tumbuh kebanyakan sayur mayur yang pendek, sehingga pohon-pohon besarnya gak terlalu banyak. Kalau siang, penduduk cukup ramai bertani di kebunnya masing-masing. Namun menjelang sore terasa sunyi sepi. Hari itu Asep dan Ratih sudah merencanakan untuk menginap karena pekerjaan mereka yang banyak. Mereka akan bermalam di saung atau bisa disebut gubuk, dengan perbekalan beras dan ikan asin. Sementara air sangat melimpah di sana karena dekat dengan mata air. Seharian mereka bekerja hingga sore pun tiba. Satu persatu terlihat warga mulai lewat untuk pulang. Asep dan Ratih mengambil lahan yang terpisah untuk dikerjakan, sehingga mereka terpisah cukup jauh. Hari pun mulai gelap. Asep menengok ke sana kemari mencari istrinya, namun tidak ditemukannya. "Mah, di mana?" teriaknya. "Di sini." Asep pun mencari ke arah suara istrinya. Ternyata istrinya masih anteng memberi pupuk. Setelah dekat, Asep dikejutkan dengan suara tawa cekikikan. "Mah, kamu dengar itu?" ucapnya. "Apa?" tanya Ratih yang seolah gak mendengar suara itu. Bulu kuduk Asep langsung merinding seketika. "Ayo, udah aja. Besok setelah subuh kita lanjutin," ucap Asep sambil menarik tangan istrinya. Setelah di saung, Asep menyalakan api unggun untuk memasak nasi, juga membakar ikan asin, sambil mencelup roti ke dalam kopi. Tadi dengar apa?" tanya istrinya penasaran. Asep tertawa. "Enggak, cuma salah dengar." Asep menutupi khawatir istrinya takut. Lalu mereka pun makan bersama. Sebelum tidur, Asep bilang pada istrinya, api unggun ini jangan sampai mati. Kalau kata orang tua ibarat penjaga. Lalu Asep pun keluar. Dia membuat lingkaran di luar saungnya sambil membacakan doa. Katanya itu batas tabir untuk melindungi mereka. Ternyata Ratih gak bisa tidur. Karena itu pengalaman pertama yang Ratih tidur di gunung. Sementara Asep sudah biasa, yang terdengar suara jangkrik dan binatang lain. Menjelang dini hari Ratih masih belum bisa tidur. Namun gak lama dari itu, Ratih mendengar suara tapak kaki yang sangat besar, seperti suara raksasa yang menggetarkan tanah. Ratih merinding. Keringat dingin bercucuran. Melihat suaminya yang nampak tertidur, Ratih berdoa yang ia bisa. Namun suara langkah kaki itu bukannya menjauh, malah berputar-putar mengelilingi gubuknya. Ratih pun sudah gak tahan lagi. Ia pun membangunkan suaminya. "Dengar itu gak?" bisiknya. "Iya, biarin saja masing-masing.
ucap Asep sambil mendekap istrinya yang ketakutan. Mereka dibuat nggak tidur semalaman. Suara makhluk besar itu berhenti saat terdengar suara azan yang nyaring dari pemukiman. Mereka terlihat begitu lesu karena nggak tidur semalaman. Asep yang kasihan melihat istrinya pun mengajak untuk pulang saja. Lalu di rumah, Asep mau bercerita kalau kemarin maghrib sebenarnya dia mendengar suara cekikikan. Ratih begitu sangat terkejut, namun ia bernapas sedikit lega karena ia nggak mendengarnya secara langsung. Seumur hidup baru dirasakannya mendapat gangguan gaib. Rasanya Ratih nggak akan mau diajak menginap di gunung lagi.